Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabbu ilayna mimma il-barid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Al-Latif yang saya muliakan, ini pertemuan kedua kita membahas tentang tema besarnya apa? The letters from my Rabb. Itu sebenarnya bahasa Inggris dari firman Allah, Risalati Rabbi. Karena para nabi menyebutkan wahyu atau ayat Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebagai Risalati Rabbi. Artinya apa risalat itu? Risalat itu surat-surat, letters. Rabbi itu dari Rabbku, from my Lord, dari Rabb, dari Tuhanku. Jadi kalau kita lihat Quran sebagai kitab suci, mungkin kita berpikirnya, kok saya nggak suci. Dan saya nggak layak untuk interaksi dengan kitab itu. Tapi kalau kita membaca Quran itu sebagai kalimat yang digunakan oleh Quran sendiri, yaitu surat dari Robku, maka ini sangat personal nih. Ya kan, ini dari Rob saya, dari pencipta saya untuk saya. Dan pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang Al-Quran itu sendiri. Tentang Quran bagi teman-teman yang nggak hadir di bulan lalu, kemarin berarti bulan lalu ya, karena kita kajiannya sekali sebulan kalau untuk kajian yang ini. Di bulan lalu itu kita mengkaji tentang Quran itu sendiri. Kenapa sih harus kita ngecek Quran kembali apa-apa ke Quran? Apapun itu ke Quran. Dan kenapa dulu generasi terbaik itu bisa melesat sangat cepat itu. Mereka punya banyak proyek yang mereka lakukan dan itu berhasil dan itu bisa melampaui peradaban yang lain. Kemarin saya kasih contoh Abbas Ibnu Firnas itu hidup di tahun, dia meninggalnya tahun di abad ke-9 itu, abad ke-9 Masehi, tahun 800-an. Dan di tahun 800-an, abad ke-9 beliau menemukan pesawat terbang, konsep pesawat terbang. Dan bukan konsepnya saja, beliau orang pertama terbang, gitu. The first flying man on earth, orang pertama terbang dan jatuh. Kenapa jatuh? Karena yang beliau hitung itu adalah bagaimana caranya terbang, bagaimana lepas landasnya, kecepatannya, terbangnya, keseimbangannya, dan lain sebagainya. Beliau lupa memperhitungkan bagaimana caranya parkir, gimana caranya landingnya. Akhirnya jatuh dari ketinggian. Tapi setelah itu beliau perbaiki lagi, istirahat sekitar ada berapa tahun beliau istirahat, kemudian dimulai lagi, ada 11 tahun kalau nggak salah disebutkan, dimulai lagi, dirakit lagi, dan berhasil jalan. Itu abad ke-9. Dan Wright Brothers yang kita tahu penemu pesawat terbang hari ini, Orville Wright dan Wilbur Wright, itu menemukan konsep pesawat terbang tahun 1800-an, abad ke-19. Artinya muslimin bisa memikirkan 1000 tahun, bukan 9, 10 abad lebih dulu daripada orang lain. 1000 tahun berpikir lebih maju daripada orang lain. Apa yang mendorong dia melakukan itu? Kalau uang saya nggak yakin. Uang itu hanya bisa membuat orang berpikir sebulan lebih cepat mungkin. Jabatan enggak, itu ada yang mendorong dia sebelumnya. Waktu itu kalau kita lihat di zaman itu abad ke-9 Masehi itu kan termasuk fase ini ya. Kalau teman-teman baca sejarah dunia itu disebut dengan Dark Age, masa-masa kegelapan. Kegelapan di Eropa iya, tapi di Baghdad enggak. Baghdad itu gemerlap dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu. Saya enggak ngomong ilmu fikih, hadis itu udah settle tuh dari sebelumnya. Mereka ngomong sains itu. Sampai di istananya Harun al-Rashid itu orang-orang membicarakan sains dan sastra. Di istana presiden kan ada lorong besar sampai masuk ke istana, itu lorong besar tuh kursi-kursi bangku-bangku panjang itu orang membicarakan sains di situ. Dan di Eropa memang dark age, masa kegelapan, tapi di muslimin enggak, di Irak enggak. Apa yang membuat mereka bisa maju? Jawabannya adalah Quran. Pertanyaannya kok bisa? Mereka punya Quran, kita juga punya Quran, kenapa kita enggak maju? Jawabannya adalah karena interaksi kita dengan Quran tidak sama dengan cara mereka interaksi dengan Quran.
Itu yang membedakan. Nah, kemarin kita bahas di bulan lalu. Jadi teman-teman yang belum dengar silahkan cek lagi di YouTube-nya Masjid Al-Latif, ada seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hari ini. Kita akan melihat dari Al-Quran itu ketika Al-Quran membicarakan manusia. Ini penting ini. Ketika Quran membicarakan manusia. Kalau Al-Quran ngomong manusia, itu Quran ngomongnya seperti apa? Dan sebelum itu teman-teman, saya ingin kita tuh coba tanya ya. Sebenarnya manusia itu apa sih ini? Kita sempat nanya nggak sih, manusia itu apa? Karena hidup sangat sibuk ya, kita nggak ada waktu untuk nanya itu biasanya. Dan biasanya orang punya waktu untuk kontemplasi, berpikir, orang ketika dia udah mulai nggak sibuk tuh. Udah mulai hidupnya sudah settle, sudah mapan. Ketika hidupnya sudah mapan, baru dia mikir, sebenarnya saya hidup ngapain nih? Tapi kalau kita sibuk nih, kita nggak sempat mikirin yang macam-macam itu. Karena itu sekarang ada istilah quarter life crisis. Krisis di usia quarter. Quarter itu berapa? Seperempat abad. Berarti orang-orang sekarang krisis di usia 25 tahun. Dan kalimat itu baru muncul belakangan ini aja. Dulu itu orang 25 tahun tuh nggak krisis identitas deh. Dulu orang 25 tahun udah punya anak. Kita nggak jauh-jauh ya, kita lihat orang tua kita aja lah. Mungkin kakek kita. Di antara kita mungkin punya ibu, umur 22 tahun, udah 4 anaknya. Saya punya paman bibi saya tuh umur 25 tahun, anaknya udah 5. Kalau kita umur 25 tahun masih, ini jati diri saya siapa nih? Kenapa itu kita idap hari ini? Sebenarnya kita nggak mengidap penyakit itu. Yang mengidap penyakit itu sebenarnya orang-orang di Eropa sana, di barat sana. Masalahnya di zaman sekarang, peradaban yang maju itu peradaban barat. Dan kata Ibnu Khaldun, orang yang kalah cenderung mengekor pada orang yang menang. Itu selalu seperti itu. Itu sudah menjadi sunnatullah, sudah hukum alam seperti itu. Kubu yang kalah akan ngekor pada kubu yang menang. Seperti itu selalu. Maka hari ini masyarakat timur, kita bagi dunia ini dari timur barat nih. Saya bingung juga kita bagi timur barat karena dunia itu bulat. Kalau timur barat muter lagi ke situ ini. Oke, taruhlah orang Indonesia atau orang timur ini kita inferior terhadap barat. Kenapa? Karena ya yang maju barat. Jadi apapun yang disebut pakai namanya barat, pakai nama bahasa Inggris kelihatan keren dan mahal. Black coffee dan kopi hitam. Kopi hitam Pak 7.500 atau mungkin 5.500. Masih ada 500 peraknya di belakang. Black coffee udah digenapin puluhan ribu semua tuh, 40.000, 50.000. Rasanya persis sama. Hanya karena bahasanya aja yang berbeda. Nah, karena kondisi itu mau nggak mau, itu fakta pahit yang harus kita telan itu. Mau nggak mau kita harus dapati bahwa apapun yang keren di barat hari ini, kita akan menganggap itu keren, cepat atau lambat. Itu masalah waktu saja. Terutama ketika teknologi sudah maju. Semua orang bisa mengakses. Semua orang bisa mengakses apapun. Orang di pelosok desa mana, itu bisa mengakses apa yang tren hari ini di Hollywood sana. Dan itu selalu terjadi. Dan salah satu yang ngetrend di zaman mereka adalah quarter life crisis itu. Krisis ketika usia 25 tahun. Ketika usia 25 tahun. Krisis. Saya kasih gambarkan, ini mudah-mudahan yang akhwat kelihatan ya. Saya gambarkan nih hidup manusia nih. Ini hidup manusia, ini lahirnya. Permanen bukan nih? Oh iya. Kita gambarkan hidup manusia panjang seginilah. Lahir di sini, meninggal di sini. Ah ya, syukuran. Wah, ini ini bukan spidol nih, sapidol segede gini. Kita bayangkan nih hidup manusia, ini dia lahir. Ini wafat, tua lah ya. Kadang-kadang wafat di sini nih. Nah, ini taruh usianya di usia tua tuh kita taruh 70 lah, 60 atau 70. Kata Nabi kan baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Taruh 70. Ini 35 di sini. Setengahnya. Ini 25. Ini usia transisi anak-anak ke dewasa. Kita sebut dengan usia remaja. Taruh usia 15 tahun. Oke. Dulu teman-teman, zaman saya dan senior-senior saya ke atas, saya mungkin termasuk zaman transisi, saya kelahiran 87, umur saya sekarang 37, ya 37 2024 ini. Dan saya melewati beberapa transisi dari orang nggak punya handphone sama sekali, sampai ada handphone segede bata, ada tuh. Handphone segede bata itu bukan handphone itu, hands phone, 2 tangan megang, bukan 1 tangan yang megang itu. Nah sampai handphone sekecil ini hari ini. Nah dulu di zaman saya, itu orang-orang itu labil, identik di umur 15 tahun, dianggap labil.
losing identity, searching for identity, nanya sebenarnya saya siapa dan lain sebagainya. Di umur 15 tahun, yang disebut dengan masa remaja atau turbulence. Walaupun sebenarnya ini, bagi sebagian psikolog ini juga dibantah. Sebagian psikolog mengatakan tidak semua remaja itu melewati masa turbulence di usia 5 tahun. Turbulence itu masa goncang, pencarian jati diri. Walaupun bagi beberapa psikolog ini sendiri dibantah ini. Kenapa? Karena dia meneliti, contohnya Margaret Mead namanya. Kalau teman-teman suka psikologi, coba Margaret Mead, dia tahun 1960-an atau 70-an itu. Dia bikin riset, dia teliti anak-anak muda yang di daerah-daerah pelosok. Dan hasil penelitiannya mengatakan anak-anak muda yang di daerah pelosok seperti pertanian, daerah pinggiran laut yang bapak ibunya nelayan, itu mereka nggak melewati fase labil itu di usia 15 tahun. Kenapa? Ketika mereka beranjak dewasa, kalau mereka petani, dari kecil sudah diajak bapaknya ke sawah, atau ke kebun, atau ke ladang. Ketika dia beranjak dewasa, dia nggak losing identity, dia tahu, I know my identity, saya tahu identitas saya siapa. Bapak saya petani, umur 15 tahun, pagi saya udah berangkat ke sawah, pulang lagi sore, besok gitu lagi. Dia nggak punya kehilangan identitas tuh. Dan riset dia mengatakan, ketika dibenturkan oleh riset yang lain disebutkan bahwa ada riset yang lain, anak-anak itu ketika remaja, transisi dari anak-anak ke dewasa, itu dia goncang. Dan setelah ditelaah, didapati titik masalahnya bukan di usia, titik masalahnya ada di lokasi dan kondisi. Dan didapati bahwa di Amerika itu, di daerah-daerah di daerah-daerah metropolitan, daerah-daerah kotanya, itu anak mudanya cenderung stres. Kenapa? Karena anak-anak di daerah kota cenderung kaya orang tuanya. Biasa kan seperti itu ya umumnya. Dan kalau orang tuanya kaya, maka anak-anaknya mulai belajar. Dan setelah dia belajar, anak-anak tuh baru mulai mikir. Ketika dewasa, otak baru mulai sempurna. Baru dia mulai mikir, sebenarnya saya hidup ini ngapain? Tujuannya apa? Disitulah di usia 15 tahun mereka mulai berpikir identitas diri saya apa. Kenapa? Karena di Eropa, di Amerika sana, orang memisahkan mana dunia, mana agama. Mereka punya trauma, punya pengalaman buruk lah dengan gereja mereka. Akhirnya mereka, singkat cerita, mereka pisahkan agama dan dunia. Akhirnya agama itu formalitas. Formalitas kayak kita ditanya suku, kamu orang mana? Yang penting ada sukunya. Saya nggak tahu, bapak saya Jawa, tapi kakek saya Sunda, ininya Minang, tapi yang penting formalitasnya ada, Sunda. Iya kan? Kita kadang-kadang kalau ada yang blasteran itu, blasteran dalam negeri ya, bapaknya Jawa, tapi bapaknya itu kakeknya, bapak dari bapaknya Jawa, tapi ibunya Batak misalnya. Ibunya Sunda, tapi ibunya sendiri kakek dari bapak dari ibunya Minang, ibunya Sunda. Berarti kan udah campuran. Ketika ditanya, apa ya udah saya di Bandung bilang aja lah. Saya orang Sunda. Karena sudah gede di sini. Kan formalitas jadinya. Agama di barat itu formalitas, daripada dianggap ateis, mending punya agama. Nah, ketika anak-anak beranjak dewasa dia boleh mikir, sebenarnya saya ngapain hidup? Ngapain saya disuruh belajar terus, capek-capek belajar, tujuannya apa? Kan kalau kita suruh belajar nih, tujuan belajar apa? Supaya kalian bisa punya uang. Kan tadi anak-anak lagi santai-santai, malas-malesan. Dia digambarkan begitu, malas-malesan gitu kan. Tidur-tiduran gitu. Kemudian disuruh orang tuanya, ayo anak belajar. Kenapa, Mak? Supaya kamu bisa pinter. Terus kalau pinter ngapain? Kalau pinter kamu bisa lulus masuk ke kampus favorit. Masuk kampus favorit terus ngapain? Nilai kamu bagus. Terus ngapain? Nilai kamu bagus kamu dapat kerja. Terus ngapain? Dapat kerja kamu dapat duit. Terus ngapain? Dapat duit kamu bisa santai-santai. Terus kata anaknya, saya bisa santai-santai sekarang. Ngapain saya lewati semua fase itu? Iya kan kalau saya bisa tidur-tiduran sekarang, kenapa saya harus kerja keras dulu sampai dia baru santai-santai? Kenapa nggak dari sekarang saja? Nah, mereka baru mulai berpikir itu, sebenarnya saya hidup tujuannya apa ya? Saya ngapain hidup itu? Itulah ada losing identity di usia 15 itu. Turbulence terjadi di anak-anak perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena rata-rata orang tua mereka kaya, mereka nggak ada kegiatan. Pelajaran selesai semua hidup ngapain? Tapi buat kita, buat orang-orang yang dihantam dengan masalah orang tuanya susah dan lain sebagainya, dia nggak sempat mikir identitas diri saya. Apa? Saya kerja cari uang, beli nasi, makan, bertahan hidup, udah. Jadi dia nggak sempat stres itu, karena waktunya terpakai untuk diperas ototnya, tuh kerja terus. Jadi nggak sempat untuk stres. Anak-anak kota yang banyak itu. Nah masalah hari ini teman-teman, masalahnya sekarang, kalau dulu orang usia 15 tahun, stresnya ada di sini nih. Dulu orang usia 25 tahun udah mulai stabil. Sekarang naik tuh. Dan kita sebut namanya quarter life crisis. Krisis di usia 25 tahun. Sekarang saya dengar ada lagi naik 5 tahun lagi. Midlife crisis namanya. Usia 30 tahun krisis. Kalau usia 30 tahun dia masih bingung menentukan, sebenarnya saya laki-laki atau perempuan sih? Tujuan hidup saya di dunia apa sih? Kapan dia mau bikin kebaikan untuk di planet ini?
Akhirnya kita lebih membingungkan daripada kuda. Kuda tahu dia kuda. Iya kan, karena itu ketika ditunggangi sama majikannya dia jalan. Dan kita umur 30 tahun itu udah separuh hidup tuh kalau usia kita 60. Separuh dari hidup kita masih mencari identitas gitu. Dan itu yang terjadi di barat hari ini. Sadar atau tidak, apapun yang terjadi di barat itu meresap dikit demi sedikit ke orang-orang timur termasuk ke kita. Dan sadar atau tidak, anak-anak muda muslim di Indonesia mulai merasa losing identity, mulai merasa quarter life crisis. Pas ditanya, krisis itu kan krisis apanya? Krisis identitas. Identitas apa yang kamu nggak kehilangan identitas apa? Satu, buka aja KTP-nya mas. Kan kartu identitas, identity card itu. Apa KTP agama Islam? Lahir di mana? Lahir di Bandung, orang Sunda. Udah setelah identitas apa yang kita krisiskan? Kadang-kadang masalah itu nggak ada. Tapi kita yang merekayasa masalah, kita kan suka drama, iya kan? Apalagi yang akhwat, suka drama kan, Korean drama, dan sadar atau enggak, kita mendramatisir hidup kita tuh. Sebenarnya kita nggak ada masalah, tapi kita putur-putur kayak seolah-olah masalah itu rumit banget. Coba ditulis masalahnya, ada berapa poin sih masalahnya? Pas mau ditulis, apa ya? Sebenarnya kurang uang jajan aja sih. Jadi seolah-olah masalahnya banyak. Nah, kita kembali ke pembahasan ini. Kenapa orang banyak bertanya identitas saya siapa atau siapa? Jawabannya karena di barat itu mereka nggak punya agama dan mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa, purpose of life-nya apa. Kan segala sesuatu itu harus ada tujuan. Coba kita semua misalnya, ada di antara kita dikasih mobil, ini mobilnya sangat keren lah, mobil yang paling mutakhir, harganya 4 miliar, dikasih kuncinya. Apa? Nggak ada tujuan, bengong juga kita. Iya kan, pajaknya mahal. Kalau dia 4 miliar, pajaknya ada berapa puluh juta setahun itu. Itu yang harus kita pikirkan. Akhirnya hidup itu nggak bisa tanpa tujuan. Segala sesuatu itu kan diciptakan ada tujuannya. Ya kan, segala sesuatu ada tujuannya. Kenapa meja ini ada di sini? Karena ada yang bawa ke sini. Kalau ada yang bawa ke sini berarti ada yang bikin. Kalau ada yang bikin berarti ada purpose-nya, ada tujuannya. Nah, manusia yang tubuh kita yang sangat kompleks ini, kita manusia makhluk paling istimewa, nanti kita bahas. Kenapa kita istimewa? Karena ada bagian dari diri kita yang nggak dimiliki oleh malaikat. Bahkan selevel iblis pun, iblis itu lebih tua usia dari kita. Dia cemburu ketika kita mau diciptakan, padahal kita belum diciptakan. Dia cemburu, artinya kita itu sangat sophisticated lah, sangat mutakhir lah teknologi hari ini. Iblis pun cemburu dengan itu. Dan kalau kita diciptakan tanpa tujuan, gak mungkin. Gak mungkin ada alat teknologi canggih saat ini, dia ada seorang penemu, ini saya temukan teknologi sangat canggih ini. Tujuannya apa? Psikopat itu saintisnya itu. Tiba-tiba dia iseng, saya bikin teknologi canggih menghabiskan duit sekian miliar dolar. Tujuannya apa? Nggak ada tujuan, mustahil. Dan kita kompleks teman, kita sangat kompleks. Berapa banyak saraf di dalam tubuh kita? Miliaran jumlahnya. Dan jumlah saraf itu sangat detail itu kan. Sampai hari ini orang nggak bisa bikin saraf, bisa nggak manusia bikin saraf buatan? Berapa milimeter tuh ukuran saraf buatan, bisa nggak bikin? Nggak bisa bikin. Nah, apakah kita diciptakan tanpa tujuan? Nggak juga. Nah, karena itu di sini teman-teman kita akan bahas ketika Quran ngomongin manusia seperti apa. Dan Al-Quran adalah surat yang paling banyak ngomongin manusia. Ulama ada Syekh Abdurrahman Habanakah, beliau ulama rahimahullah, sudah meninggal, ulama Madinah. Beliau hidupnya dihabiskan untuk meneliti Quran. Dan kesimpulan beliau adalah Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah pengantarnya. Setelah Al-Fatihah surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu poin pembahasan di surah Al-Baqarah itu sebenarnya Allah ngomong tentang manusia. Itu dikerucutkan, sebutkan Al-Baqarah dikaji, coba sebutkan surah Al-Baqarah dalam satu kata. Beliau akan jawab manusia. Dan itu surat pertama itu setelah Al-Fatihah, muqaddimahnya, pembukanya. Dan surat terakhir namanya surat apa? Surat An-Nas, lagi manusia. Jadi benar-benar Al-Quran ini ngomong tentang manusia banyak banget. Masalahnya ketika kita punya masalah, manusia punya masalah, kita cari ke selain Quran dulu tuh. Karena itu masalah nggak selesai. Yang ada duit keluar terus tuh. Karena kita mencari selain Quran. Allah sudah berikan panduan. Bahkan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu istimewa karena apa? Karena di bulan itu diturunkan Quran. Dan fungsi Quran ketika turun pertama kali itu sebagai hudan linnas, guidance, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, surat Shad ayat 71. Kalau yang buka Quran silahkan buka Quran. Ayat 71, 72, 73, mungkin seterusnya kalau sempat ada waktu kita bahas. Allah mengatakan tentang manusia sebelum penciptaan manusia. Jadi ini kita ngomong sejarah sebelum sejarah itu ada.
Artinya kita ngomongin sejarah manusia sebelum manusia pertama diciptakan. Kata Allah dalam surat Sad 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Shadaqallahul azim. Allah katakan di ayat 71, kalau yang punya Quran di handphonenya boleh dicek juga, atau yang di mushafnya bisa dibuka. Idz qala rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu berkata, lil malaikah, Allah bicara kepada malaikat, inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya aku khaliqun basyaran. Khaliqun basyaran itu kalau maknanya saya akan menciptakan manusia. Kalau khaliqu basyarin, saya sudah menciptakan, itu bahasa Arab itu. Allah katakan sesungguhnya saya akan menciptakan manusia min tin, dari tanah. Fa idza sawaituhu, maka ketika saya taswiyah manusia itu, sawaituhu kalau diterjemahannya mungkin teman-teman akan dapatkan artinya saya sempurnakan. Makna sebenarnya bukan sempurna. Sawaituhu itu dari kata sawaun. Sawaun itu artinya sama. Sudah jadi bahasa Sunda itu, sarua. Sawa itu artinya ketika saya seimbangkan penciptaan saya itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada ciptaanku itu roh dari rohku, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semuanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka malaikat semuanya sujud. Semua malaikat sujud. Ini kita belum tercipta, tapi malaikat sudah sangat luar biasa, sangat takjub dengan sebelum kita tercipta. Ini baru pembahasannya, Allah baru menginfokan kepada penduduk langit bahwa Allah akan ciptakan manusia. Kenapa malaikat takjub? Insya Allah nanti setelah Isya kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma amin. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan manusia di dalam Quran, dan pembahasan manusia dalam Quran sangat banyak. Kita ngambil satu episode saja lah, bukan satu episode ya, sekelumit saja pembahasan itu dalam Quran, karena pembahasan manusia dalam Quran itu sangat banyak. Itu bukti bahwa Allah tuh perhatian ke kita itu luar biasa itu. Luar biasa, sayang kita masih haus perhatian sama selain Allah ya. Gitu ya sayang gitu. Padahal Quran tuh ngomongin manusia banyak banget. Karena itu kalau kita ngomongin manusia, ngomongin jiwa, itu kembalinya ke Quran dulu lah sebelum ke yang lain. So kalau yang lain itu kadang-kadang bisa jadi benar, kemungkinan besar banyak salahnya. Karena itu kalau udah ngomongin manusia, kalau ngomongin gadget ke yang lain oke lah. Tapi kalau udah ngomongin manusia, yuk ke Quran dulu kita lihat. Nah, kita kembali buka Quran surat Sad ayat 71. Kalau teman-teman pegang mushaf Madinah itu halaman 457 atau 456, tergantung cetakannya itu, atau 458. Allah mengatakan, tadi kita bahas, idz qala rabbuka lil malaikah, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Ini backstory kisah ini adalah Nabi Adam belum diciptakan. Kita baru akan diciptakan ceritanya. Dan ketika akan diciptakan, Allah ngomong kepada para malaikat, inni khaliqun basyaran min tin, bahwa saya akan ciptakan manusia dari apa teman-teman semua? Ayo, saya pengen teman-teman antum jawab aja, nggak apa-apa salah. Saya ingin memastikan antum masih hidup. Karena ke jam segini ini banyak yang sudah pas biasanya. Min tin. Tin itu artinya apa? Tanah. Ada yang bilang buah tin itu pakai ta, bukan pakai to. Dari tanah. Allah katakan sesungguhnya aku ciptakan manusia dari tanah. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat di Quran itu kalau kita lihat dalam hadis itu beberapa riwayat menyebutkan bahwa makhluk yang diciptakan dari tanah bukan kita doang. Ada makhluk lain, misalnya kayak hadis ketika Allah memberikan keadilan untuk semua makhluknya di akhirat. Sampai kambing yang punya tanduk dipertemukan dengan kambing yang gak punya tanduk. Sama Allah, kambing gak punya tanduk dikasih tanduk, disuruh seruduk yang punya tanduk. Kenapa? Karena dulu di dunia yang punya tanduk ini seruduk yang gak punya tanduk. Jadi semuanya keadilan Allah tegakkan. Jadi kalau kita nyari keadilan di dunia gak ada. Gak akan pernah keadilan itu sempurna di dunia. Itulah bukti adanya akhirat. Itu bukti adanya akhirat. Kalau semua udah dapat di dunia, buat apa akhirat? Justru akhirat itu ada karena di dunia ini gak akan pernah adil. Ada di antara kita dapat kehidupan dari lahir sampai meninggal miskin. Padahal orangnya baik,
orangnya jujur, rajin bekerja bermain, tapi miskin. Kapan Allah ngasih dia hadiah? Di akhirat Allah akan balas itu. Nah ketika itu Allah katakan setelah semua hak dipenuhi, setelah semua yang terzolimi di dunia ditegakkan keadilan ketika di akhirat, Allah katakan kepada semua makhluk selain manusia itu kunu turaba, kembalilah kalian menjadi tanah lagi. Nah ulama mengatakan bahwa ada makhluk lain selain manusia yang diciptakan dari tanah. Kuda dari tanah, kambing dari tanah, ternak itu monyet dari tanah, dan sebagainya itu banyak yang dari tanah, bukan kita doang. Nah, kemudian Allah katakan, artinya yang dari tanah itu bukan kita aja. Kemudian Allah katakan, fa'idha sawaituhu, ternyata kata Allah, manusia itu diciptakan bukan dari tanah saja. Sebab kalau dari tanah saja betul, kita punya kemiripan dengan binatang dari sisi tanah. Kemiripannya apa? Binatang hidup untuk apa? Hidup untuk makan kan. Kebutuhan binatang itu cuma hidup untuk makan, kemudian cari tempat tinggal. Udah, itu doang kan, dia makan, kemudian punya sarang. Keluar dari sarangnya, keluar dari kandangnya, cari makan, balik lagi. Manusia, kalau kita nggak bahas iman, kita nggak bahas value dalam hidup, manusia persis kayak hewan. Kita cuma hidup, tumbuh besar, belajar tujuannya apa? Ya tujuannya cari duit kan. Belajar supaya bisa masuk kampus favorit bisa dapat kerja. Sebenarnya tujuan kita bukan cari kerja kan, cari duit. Mau nggak kerja nggak dikasih duit. Ini masjid bisa beresin nih masjid. Tujuan kita kan cari duit sebenarnya. Dan kalau cari duit tujuannya duit itu kalau dikerucutkan untuk dua hal saja itu. Beli makan dan beli tempat tinggal. Masalahnya kita mampu mengimprovisasi. Kalau sapi dia lihat rumput dia langsung makan. Kita juga sama kayak sapi makan, cuman di restoran di Perancis. Jadi biayanya nggak kayak sapi, hidup nggak semudah itu. Jadi kita perlu bekerja keras. Tapi kalau ditarik ujung-ujungnya manusia dan binatang punya kesamaan di situ. Pada akhirnya semua hidup kita, kalau kita nggak bahas agama ya sama kayak hewan. Cari makan dan tempat tinggal. Kalau binatang bisa tempat tinggal, dia kumpulkan burung, kumpulkan ranting-ranting pohon, dia susun, dia tinggal di situ. Kalau manusia nggak cukup itu. Kita kan mengimprovisasi macam-macam lah, ada gengsi dan lain sebagainya. Nah tapi kata Allah, kita nggak cuma diciptakan dari tanah ternyata. Di ayat ini Allah katakan setelah itu, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, maka ketika aku taswiyah manusia itu. Sawaituhu itu dari kata sawaun, di bahasa Indonesia, bahasa Sunda artinya sarwa. Pertama Allah katakan kita diciptakan dari apa? Dari apa? Tanah. Tin. Yang kedua kata Allah, fa idza sawaituhu, sawaituhu itu taswiyah dalam bahasa Arab, kalau kata kerjanya, jaren kalau bahasa Inggris itu taswiyah. Nah artinya kalau di dalam bahasa terjemahan kayaknya ya, di terjemahan itu artinya saya sempurnakan, betul nggak sih? Coba cek terjemahan. Saya sempurnakan penciptaan, pasnya itu bukan sempurna, tapi seimbang. Kalau sempurna, Allah mengatakan kamal tuhu, kamala, kamil, itu sempurna. Insan kamil, itu manusia yang sempurna kemanusiaannya. Kalau Allah ingin mengatakan sempurna, Allah katakan kamal tuhu, bukan sawai tuhu. Kalau sawai itu berarti Allah kan seimbang. Dan sesuatu disebut sempurna, diantaranya dia balanced. Ya kan? Sesuatu itu disebut sempurna, ada keseimbangan. Arsitek bikin bangunan, kalau dia enggak seimbang tuh, itu enggak sempurna bangunan itu. Di antara kesempurnaan itulah keseimbangan itu. Jadi sempurna termasuk di antara maknanya itu. Tapi Allah katakan wa idza sawaituhu, Allah bikin makhluk yang bernama bashar itu, manusia itu saya bikin dia sangat seimbang. Pertanyaannya sekarang, kalau saya sebutkan makhluk dari tanah, yang lain selain manusia ada kan? Terus manusia tidak saja Allah ciptakan dari tanah, tapi Allah bikin manusia itu seimbang. Kalau sawaituhu, Allah bikin manusia itu tidak saja seimbang, dia juga mampu menyeimbangkan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih seimbang manusia daripada monyet? Jujur aja, nggak usah gengsi. Kita doang yang tahu ini. Sama yang di video. Coba teman-teman, yang akhwat dia jawab. Mana yang lebih seimbang manusia daripada monyet? Hah? Manusia? Wah, jangan menerima. Harus ditelan yang jujur itu walaupun pahit. Kalau lihat keseimbangan monyet dong. Iya kan? Kita ngomong keseimbangan kan, ya seimbangan monyet. Karena bahkan manusia itu mungkin dari semua makhluk dari tanah kita yang paling nggak seimbang. Berapa hari anak manusia ketika dia lahir, dia perlu berapa hari untuk bisa jalan dengan seimbang? Bukan hari, hitungannya Ustaz, tahun. Ya kan, paling cepat berapa? Mungkin 10 bulan paling cepat. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk anak ayam ketika menetas untuk bisa jalan?
Oh, kalau tahun udah disembelih duluan itu. udah jadi makanan sendiri itu. Cuma butuh beberapa jam mungkin atau paling lama hari. Kuda ketika dia brojol lahir, kemudian berapa dia dibutuhkan untuk lama. Terus kenapa Allah katakan Allah seimbangkan makhluk yang bernama manusia ini? Artinya Allah nggak ngomong keseimbangan fisik. Allah ngomong keseimbangan lain. Allah katakan Allah ciptakan manusia, dia sempurna dengan keseimbangan itu. Artinya di antara semua makhluknya Allah, kita punya kemampuan untuk menyeimbangkan segala hal. Dan kehidupan di dunia ini berantakan hanya karena nggak seimbang saja. Semua kehidupan di dunia, kehidupan ekonomi kita, pendidikan kita, beragama kita, keluarga kita, karena nggak seimbang saja itu. Kan itu berantakan. Padahal Allah sudah katakan Allah berikan kemampuan pada manusia, dia sempurna karena dia mampu menyeimbangkan itu. Saya ambil contoh misalnya. Hewan itu dia punya emosi. Lapar itu kan pengaruhnya ke intelektual atau ke emosional? Lapar itu. Emosional. Kadang-kadang intelektual, Ustaz. Saya kalau lapar bodoh, Ustaz. Oh ya, oke lah. Tapi rata-rata orang normal, kecuali antum. Orang normal rata-rata lapar itu pengaruhnya ke emosi. Dan hewan juga gitu. Hewan itu pengaruhnya kalau dia lapar, dia makan apapun yang dia dapat. Iya kan, dia lapar, kemudian dia dapat ikan, kucing tuh lapar dapat ikan, dia makan. Dan dia nggak nanya dulu, nih ikan punya siapa? Halal nggak ini? Ikan digoreng dengan minyak babi nggak ini? Dia nggak nanya dulu. Kenapa? Dia punya emosi doang. Manusia, Allah bekali kita bukan hanya dengan emosi, kita punya intelektual di sisi itu. Kayak itu kita kalau lapar, nggak sembarang ambil tuh. Kalau ada orang hidup, bekerja, terus main hantam saja, ya sama persis kayak binatang. Dia kerja, cari uang, nggak kenal halal dan haram, persis kayak binatang jadinya. Apa yang mencegah kita untuk tidak mengkonsumsi yang haram itu? Karena Allah kasih otak tuh, akal tuh. Akal dalam bahasa Arab, akal tuh bahasa Arab sebenarnya. Akal yang kita sebut akal itu dari kata bahasa Arab, ain qaf lam, akal. Orang Arab sebut kata iqal. Iqal itu teman-teman, iqal itu kalau ada orang-orang Arab yang kotor misalnya, dia pakai sorban terus dikasih ikat di atasnya. Itu iqal namanya tuh. Dulu iqal yang di atas itu bukan ikat kepala, dulu tuh buat nambatin unta. Jadi orang dulu bawa unta kemana-mana kan, bawa unta kemana-mana, untanya berhenti, diambil ikat kepalanya, diikat untanya pakai itu. Ketika mau jalan diambil lagi supaya nggak hilang, taruh di kepala. Sama kayak kita hari ini, kita kunci motor kan, masukin kantong. Nah itu iqal itu artinya ngikat. Kenapa akal dinamakan dengan ikatan? Karena manusia Allah beri akal. Ketika manusia diberi akal, maka manusia tidak sebebas makhluk lainnya. Dia terikat oleh akalnya itu. Karena itu kita mampu menyeimbangkan antara emosi dan intelektual. Ketika emosi kita sangat menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu, intelektual mengatakan tunggu dulu sebentar. Jangan melakukan itu. Artinya Allah katakan kita faidza sawaituhu, aku bikin dia sempurna karena manusia punya kemampuan menyeimbangkan itu. Tapi kehidupan kita terpapar oleh banyak hal dalam kehidupan kita yang sadar atau enggak, kita lupa bahwa kita punya kemampuan menyeimbangkan itu. Sebenarnya by default posisi kita tuh fitrahnya kita mampu menyeimbangkan itu. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin hari, jam berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, kita terpapar dengan banyak hal. Dan Allah katakan wal asri, demi waktu yang berjalan itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap individu itu rugi. Kita ini semakin tua, Allah katakan al-asr itu waktu asar. Al-asr itu artinya waktu, tapi kalau spesifik waktu asar itu waktu yang dikit lagi maghrib. Kalau maghrib selesai satu hari. Kalau dalam Islam kan hari itu dengan waktu maghrib kan. Sekarang itu dalam Islam sekarang itu hari Rabu. Kalau tadi tanggal 10 Sya'ban, sekarang udah 11 Sya'ban, terhitung maghrib tadi. Jadi waktu asar itu Allah mengatakan semakin berjalannya waktu, itu kita semua dalam keadaan merugi. Semakin tua kita semakin merugi kita. Nah aslinya Allah berikan kemampuan taswiyah ini. Tapi karena macam-macam drama hidup yang kita lewati, mungkin juga ujian hidup yang setiap kita berbeda, pahitnya hidup dan lain sebagainya, itu membuat kemampuan kita menyeimbangkan itu terkikis. Hidup semua itu kan tentang keseimbangan saja. Hari ini perusahaan-perusahaan besar itu mengeluarkan uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran, puluhan miliar, hanya untuk membuat karyawannya mampu balance antara work and life balance. Kan iya kan? Antara dunia dan pekerjaan diseimbangkan. Kalau itu udah nggak seimbang, berantakan semuanya. Hidup berantakan karena kita nggak mampu menyeimbangkan itu. Maka Allah katakan, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, Allah berikan manusia itu kemampuan untuk menyeimbangkan. Ada banyak hal dan kita mampu menyeimbangkan itu. Kita bisa seimbangkan antara emosi dan intelektual. Kita bisa seimbangkan antara kayak di agama itu. Di agama
Ada orang yang fokus dengan yang hari ini ya. Ada orang fokus dengan agama, dia nggak fokus dengan fisiknya. Akhirnya dia sholat, ngaji, terus akhirnya kebutuhan hidupnya ditopang orang lain. Itu nggak balance juga. Ada di sisi lain orang yang cari duit terus, nggak ada ibadah, itu nggak seimbang. Kalau muslimin dulu dia seimbang. Ada sahabat Nabi juga ada yang kaya luar biasa kan, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, itu orang-orang kaya luar biasa, Abdurrahman bin Auf kaya luar biasa itu. Nah Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk menyeimbangkan itu. Itu yang kedua, fa idza sawaituhu. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini yang luar biasa ini. Kata Allah yang ketiga, fa idza sawaituhu, kemudian lanjutannya apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nafakhtu fihi min ruhi. Ini jangan dibayangkan. Allah katakan, aku tiupkan sebagian dari ruhku kepada makhluk bernama Bashar tadi. Jadi nafkhur ruh, ditiupkannya roh. Dan aku tiupkan kepada makhluk itu, nafkhur ruh itu, aku tiupkan kepada Bashar itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dari rohku. Kemudian Allah katakan, faqa'u lahu sajidin. Nah, kita bahas dulu yang wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau Allah sebutkan manusia, dalam Quran itu manusia setidaknya ada dua. Manusia dalam bahasa Al-Quran itu ada dua. Pertama apa? Surat yang bernama manusia, surat apa? Surat An-Nas, surat Al-Insan, satu insan atau An-Nas. Yang kedua Bashar, yang tadi kita bahas, ini khaliqun basyaran min tin. Ulama membedakan, kata ulama, kenapa ada Bashar, kenapa ada insan? Kalau terjemahannya teman-teman buka Quran, itu pasti terjemahannya dua-duanya manusia. Nah ulama mengatakan kalau ketika disebut Bashar itu merata semuanya. Kata Nabi mengatakan innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya, kata Nabi, saya ini persis sama manusia seperti kalian. Kalau sebut Bashar berarti merata semuanya. Dan ketika Allah sebut penciptaan orang tua kita, kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan inni khaliqun basyaran min tin atau inni khaliqun adama min tin. Ini khaliqun basyaran min tin. Artinya semua unsur yang ada di sini kita juga punya. Allah tidak mengatakan, kan kita tahu ketika Allah ciptakan basyaran min tin, semua kita sepakat kan bahwa Bashar inilah Nabi Adam alaihissalam, orang pertama. Iya kan? Tapi kenapa Allah nggak gunakan Adam? Harusnya kamu tengok, inni khaliqun adama min tin. Allah gunakan Bashar, di antara hikmahnya adalah semua komposisi ini ada di Nabi Adam dan ada pula di kita anak cucunya. Semua komposisi ini ada di Nabi Adam, ada pula di kita anak cucunya. Termasuk yang terakhir, ketika Allah tiupkan rohnya kepada Nabi Adam, Allah tiupkan rohnya ke kita. Maka di antara kita dan Allah, setiap kita, sejauh apapun kita tersesatnya, sejauh apapun kita merasa saya terlalu jauh dari agama ini, saya nggak diampuni Allah, salah. Kata Allah sudah tiupkan ruhnya ke kita, kita punya koneksi sama Allah. Salah satu cara menjaga koneksi itu adalah dengan sholat itu teman, as-shalah. Sholat itu dikata silah. Silah, silaturrahim. Silah itu artinya koneksi. As-shalah itu adalah koneksi yang terbaik yang bisa kita bangun dan kita lakukan kepada Allah pencipta kita melalui sholat itu. Karena itu dia menjadi rukun kedua setelah syahadat. Orang dia bersyahadat, kemudian rukun keduanya sholat. Kenapa? Sejauh apapun kalian, sebanyak apapun masalah kalian, kata Allah, setiap kalian punya akses langsung ke saya. Itu yang membuat ketika Islam ini didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yang tertarik kepada dakwah Islam itu, pertama kali bukan orang-orang besarnya, bukan orang-orang cerdasnya. Justru orang-orang kalangan bawah, orang-orang yang nggak dianggap, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Ar, keluarganya Sumayyah. Itu ada yang cerdasnya juga ada, tapi kebanyakan para nabi-nabi sebelumnya juga enggak. Kenapa? Ketika Islam datang, semua orang ini mendapatkan harapan ketika dunia sudah mengutuk mereka. Kamu anak budak, nggak bisa jadi apa-apa. Tapi mereka kenal dengan Islam, mereka tahu setiap kita terkonek dengan sang pencipta kita. Saya ketika mempelajari ini Bismillahirrahmanirrahim, ulama ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, saya takjub itu kalimat itu. Bismillah artinya apa? Dengan nama Allah. Dulu di agama dulu itu, beberapa agama, dia melarang orang lain menyebut nama Allah. Dia melarang orang menyebut nama Tuhan. Kenapa? Karena nama Tuhan terlalu suci untuk disebut oleh lisan kalian yang banyak dosa. Kayak itu banyak orang level Buddha, level orang yang selama ini nggak kenal agama, nggak kenal kebaikan, hidup di lingkungan yang buruk, dia nggak berani ngomong nama Tuhan.
Caranya supaya kalian bisa minta ke Tuhan lewat siapa? Lewat kami-kami nih yang para kiai ulama-ulamanya. Tapi nggak gratis. Buat sesuatu. Akhirnya tuh jadi macam-macam alat tuh. Ketika Rasul berdakwah dan Rasul katakan diajarkan kepada para sahabat baca bismillah, banyak orang yang takjub. Ternyata Allah yang maha mulia, kami yang Buddha, yang manusia nggak nganggap kami kayak manusia, Allah suruh kami menyebutkan namanya setiap kami akan bekerja. Coba itu. Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya Allah kepada kita. Nggak usah dibayangkan bagaimana, yang penting itu terjadi. Dan setiap kita punya koneksi pada Sang Pencipta kita. Nah, kalau dulu kita bahas pembahasan tentang cinta, al-hubbu fil Quran. Kemarin love story ya, sebelum sesi ini program kita bahas love story. Di awal sekali kita bahas tentang cintanya Allah kepada hambanya. Allah sudah mencintai kita bahkan ketika kita nggak tahu. Allah sudah mencintai kita bahkan tanpa alasan. Kita belum punya amal sama sekali, Allah sudah mencintai kita. Dan cintanya Allah itu luar biasa. Dan Allah katakan kepada semua penghuni langit bahwa wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan pada Adam itu, pada Bashar itu dari ruhku. Kemudian Allah katakan faqa'u lahu sajidin. Maka sujudlah kalian semuanya. Ini sujud ini bukan sujud lil ibadah, kata Imam, sujud ini sujud li ta'zim, untuk mengagungkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian Allah katakan di ayat 73, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat itu sujud semuanya, kulluhum semua, ajma'un semuanya. Maka malaikat sujud semuanya. Kalau kita buka di Quran, teman-teman, kata sujud dalam Quran itu biasanya dibahas untuk sesuatu yang menakjubkan. Dan orang dulu, setiap generasi punya ekspresi sendiri untuk memperlihatkan kekaguman atau ketakjuban. Kalau orang dulu itu sangat elegan gitu. Ketika dia takjub, kalau takjub di level yang tidak masuk akal, level yang sangat tinggi, yang dia lakukan apa? Dia letakkan di antara anggota tubuhnya yang paling mulia, dia letakkan di tempat yang paling bawah. Itu cara ketakjuban orang dulu, itu elegan. Kalau orang sekarang takjub gimana? Histeris kan? Setiap generasi punya cara takjub masing-masing. Ada yang elegan, ada yang enggak, gitu aja bedanya. Nah kalau orang dulu ketika takjub, itu dia taruh hal yang paling dulu itu kan kepala itu dianggap simbol kemuliaan kepala. Kayak itu para raja itu dia punya mahkota ditaruh di kepala. Hari ini ganti di tangan, jam tangan, atau di sepatu, atau di handphone, kan begitu. Tetap aja sebenarnya setiap kita punya simbol mewujudkan kebanggaan kita. Nah, ke orang-orang dulu, bukan di muslimin saja, peradaban dulu itu rata-rata ketika dia takjub dia akan sujud. Karena itu ketika sahabat Nabi itu, Ja'far membacakan ayat surat Maryam di depan Raja Najasyi yang Kristen itu, Raja Najasyi itu semua uskupnya langsung sujud itu ketika membacakan kisah Maryam. Maryam kan ibunya Nabi Isa alaihissalam dan mereka Nasrani itu. Nah, pembahasan sujud dalam Quran itu identik dengan ketakjuban. Sekarang kita tahu malaikat itu makhluk sangat istimewa. Makhluk yang sangat istimewa. Di semua makhluk Allah itu malaikat paling istimewa itu. Saking istimewanya, orang-orang Yahudi itu bilang malaikat itu anak perempuannya Allah. Mereka bermasalah di sana memang. Saking istimewanya, malaikat itu makhluk istimewa. Dan kalau dia makhluk istimewa, level takjubnya beda dengan orang-orang biasa kan. Misalnya gini, buat kita pergi ke luar negeri. Kemana misalnya, daerah yang indah. Turki, Cappadocia, it's my dream not here. Nah kita pergi ke Turki, kita kan, wah indah banget ini. Takjub dengannya, saking indahnya kita lupa dengan keluarga kita keluarin HP langsung bikin story, saking indahnya kan. Nah, buat malaikat itu nggak indah. Wah, malaikat bisa akses lapis langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya kan? Malaikat bisa akses itu. Malaikat sudah akses semua bumi itu. Karena ketika di awal diciptakan di surat Al-Baqarah, ketika Allah akan ciptakan manusia, malaikat mengatakan, engkau akan ciptakan makhluk yang dibikin di bumi akan bikin pertumpahan darah lagi. Malaikat sudah akses semua. Artinya standar takjub malaikat itu levelnya luar biasa tinggi. Yang kita takjub buat malaikat biasa aja. Luar biasa, antum cerita ke malaikat, terus kata malaikat B aja. Karena ada di antara kita kan, adiknya datang, dia cerita experience-nya luar biasa, terus kata kakaknya, biasa aja, saya lebih parah dari itu. Dia cerita begitu kan. Nah ini selevel malaikat, itu sampai sujud loh. Berarti proses penciptaan kita itu sebelum kita diciptakan, Allah katakan manusia itu setiap individu kalian, bashar, setiap individu kalian, kata Allah kita tuh sangat seistimewa itu. Coba yang itu. Ini Allah yang ngomong, hari ini kan kita haus validasi dari orang lain. Kita minta orang lain menanggapi seperti itu. Allah sudah menggambarkan, dan kisah ini kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Mustahil kita tahu. Dari mana kita dapat info kisah ini kecuali dari Quran. Kan cuma Quran yang ngomong ini. Bahkan manusia pertama juga belum diciptakan.
Dari mana kita tahu? Cuman Quran yang ngomong ini. Dan ketika Allah katakan faqa'u lahu sajidin, maka malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat semuanya sujud. Illa iblis. Drama dimulai. Kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Ayat 74, kecuali iblis dia takabur dan termasuklah iblis di antara orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang membangkang. Kemudian Allah mengatakan qala ya iblis. Allah berkata, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata Allah kepada iblis, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Kenapa Allah tanya? Kira-kira Allah udah tahu belum jawaban iblis? Allah kan maha tahu. Allah pasti tahu apa yang akan terjadi dan tahu yang sudah pernah terjadi. Allah tahu apa yang belum terjadi. Kalau itu akan terjadi Allah tahu, dan kalau itu nggak akan terjadi Allah juga tahu. Kenapa Allah nanya? Dan pertanyaan Allah diabadikan. Ini poin penting ini. Ini pelajaran buat kita bersama, teman. Allah itu maha mulia, maha tinggi, maha suci. Dan iblis dalam kasus ini, iblis sudah punya masalah ini. Dan Allah masih ngomong sama iblis. Hari ini teman-teman, ini semoga Allah ampuni kita ya. Hari ini kita baru ngaji. Ketika kita baru ngaji, kita langsung ngecap orang sesat, masuk neraka. Terus kita nggak mau teguran sama dia. Kita udah nggak mau salam sama dia. Kita udah nggak mau, kita cut off, udah putus semua. Kenapa? Karena kita merasa jauh lebih baik dari dia. Ini Allah lah. Allah ngajak iblis ngobrol, coba lah. Allah ngajak iblis tuh ngobrol, padahal Allah tuh Khalik, zat yang maha mulia, nggak ada pembandingnya. Iblis dalam hal ini, iblis sudah bermasalah, dia udah punya kasus nih. Iblis jika dibanding malaikat tuh masih di bawah malaikat. Tapi kok diajak ngobrol, dan kisah ngobrol itu pun diabadikan di dalam Quran. Ini kan pelajaran penting buat kita nih. Kita kan gampang ngejudge orang, menghukum orang tuh hal yang paling gampang bagi muslimin ini. Paling gampang, terutama sejak sosial media ditemukan. Itu saya judgmental semua. Ada artis lepas hijab. Coba kita buka, antum buka komen artis yang baru buka jilbab. Itu sisinya caci maki semua. Antum ketik profilnya, itu orang soleh semua tuh. Kita nggak sesuai sama Quran. Allah itu nyuruh ngobrol, nggak menghukumi, ngobrol. Ada orang yang tersesat, ajak dia ngobrol. Dia mungkin cuma butuh teman aja. Dia melakukan itu karena nggak ada teman. Selama ini teman yang soleh itu merasa suci, saya merasa hina sendiri, nggak ada yang nongkrong sama saya. Kadang-kadang banyak sekali obat penyakit masyarakat itu ngobrol sebenarnya itu. Siapa yang mau ngobrol? Apalagi di dunia hari ini semua orang sibuk sama ini. Sampai bapak nggak punya waktu ngobrol sama anaknya, suami nggak punya waktu ngobrol sama istrinya, istri nggak punya ngobrol sama suaminya. Kalau di depan kamera kayak akur dua-duanya, setelah kamera selesai dua-duanya sibuk sama HP masing-masing, nggak ada waktu ngobrol. Ini Allah Maha Kuasa, Allah Maha Suci, Allah yang ciptain kita. Allah pun ngajak iblis ngobrol. Kenapa kamu nggak mau? Padahal nggak ditanya pun Allah sudah pasti tahu alasannya. Karena Allah itu mengatakan, istakbarta am kunta minal alin, apakah kamu takabur? Kamu merasa sombong, merasa besar, dan kamu merasa tinggi? Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi kenapa Allah ngomong? Dan kenapa itu diabadikan di Quran? Itu nasihat buat kita semua yang merasa suci kita melebihi Allah. Allah, semoga Allah ampuni kita. Jadi dalam hidup ini, kalau Allah berikan kebaikan untuk kita, semoga kebaikan itu nyebar ke orang lain. Bukan dengan judgmental, tapi dengan orang menikmati akhlak yang baik yang kita miliki itu. Itu yang Allah berikan di sini. Kita lanjutkan. Allah katakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta, apakah kamu merasa besar, takabur, kata kabir, merasa besar, am kunta minal alin, atau kamu merasa alin, merasa tinggi? Iblis mengatakan, qala ana khairun minhu. Kata iblis, saya lebih baik dari dia. Nah, ini kalau ada kitab dosa, maka kitab dosa ini kumpulan semua dosa yang pernah ada di alam semesta. Semua makhluk yang melakukan dosa, mulai dari manusia, binatang, jin, siapapun yang melakukan dosa, ini kitabnya. Halaman pertama kitab itu halaman pertamanya itu adalah kesombongan. Satu, itu yang lakukan jin kan. Ini dosa sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dosa kedua itulah membandingkan. Nah, ini yang hari ini banyak kita lakukan nih. Kita membandingkan diri dengan teman kita bareng satu SMA dulu, lihat kok dia udah sukses ya. Kita mulai overthinking.
Oh kok dia udah nikah, oh udah punya anak ya, kita mulai overthinking. Itu kesalahan terbesar manusia hari ini itu adalah kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dan pembandingan dengan orang lain itu hanya akan merusak diri kita. Kenapa? Karena itu iblis sudah melakukan itu. Ana khairun minhu. Setelah itu lebih konkret, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Pertama dia merasa lebih baik. Yang kedua dia membandingkan, buktinya engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Ya kan, padahal logika itu juga belum tentu benar kan? Ya kan, korek api berapa sih harganya? Antum tanya tanah di sini berapa semeter? Belum tentu benar juga. Temen saya orang Betawi bilang salah juga ya. Kenapa salah? Iya, di Jakarta tanah mahal, korek murah kok. Habis dipakai bisa dibuang. Nah, kata iblis, kenapa engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Sekarang saya tanya ke teman-teman, kita coba ingat lagi. Allah ciptakan bashar dari berapa komposisi tadi? Berapa? Ayo, berapa? Masih hidup? 3 kan? Masih ada di sini loh tulisannya. Pertama apa? Tin, tanah. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, Allah tiupkan rohnya. Ini ada 3 ini nih. Masalahnya iblis, dia bilang, engkau ciptakan saya dari api, tapi dia dari tanah. Iblis lupa bahwa Allah mengatakan, inni khaliqun basyaran min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku ciptakan manusia dari tanah, aku ciptakan dia seimbang, dan aku tiupkan ruhku. Harusnya iblis mengatakan, saya nggak mau sujud sama dia, karena ya Allah, engkau ciptakan saya dari api, dan engkau ciptakan Adam ini dari tanah, kemudian engkau sempurnakan dia, engkau seimbangkan dia, dan engkau tiupkan sebagian dari rohmu kepada dia. Kan harusnya begitu. Tapi di ayat, iblis cuma bilang, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Selesai. Ada khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, thumma sawaitahu, thumma nafakhta fihi min ruhik. Nah, itu lo lengkap tuh. Tapi di ayat ini iblis cuma bilang ini nih. Ada 1 dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, iblis lupa bahwa Allah ciptakan Adam itu dari tanah, Allah sempurnakan, dan Allah tiupkan ruhnya. Ini komposisi yang sangat luar biasa ini. Sampai saking luar biasanya malaikat saja sujud. Kemungkinan pertama lupa. Kemungkinan kedua, iblis sengaja melupakan. Karena mustahil lupa. Kalau hari ini kita lagi ngobrol, tiba-tiba datang gubernur Jawa Barat. Dia masuk ke sini terus dia ngomong cuma 10 detik aja. Semua kita ingat gak sih ucapannya apa? Kita semua ingat kan, gubernur datang tiba-tiba, kita lagi ngaji di Al-Latif, gubernur datang, terus dia ngomong 10 detik doang ngomongnya. Pasti kita ingat setiap kata yang disampaikannya. Maka mustahil iblis lupa. Kemungkinan yang kedua adalah dia sengaja melupakan. Kenapa? Iblis gak terima bahwa kita diciptakan dari taswiyah dan nafkhur ruh ini. Bagi iblis, dia hanya melihat manusia diciptakan dari tanah. Itu kata iblis. Dan karena itulah, sejak itulah permusuhan dimulai. Jadi iblis itu memusuhi kita bahkan sebelum kita diciptakan. Itu luar biasa. Kenapa demikian? Karena ego yang sangat tinggi. Coba kita lihat ayat ini. Misal di bawah ayat mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini teman-teman kalau pas sendiri coba dibaca lagi ayat ini, baca terjemahannya, coba ditadaburi. Kemudian kata iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah katakan ketika dia bilang itu, kata Allah, keluarlah dari surga ini. Fa innaka rajim, maka engkau terlaknat, engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan atasmu laknatku sampai hari kiamat. Dia bilang, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, "Oh ya Rabb, tolong ditangguhkan saya sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat." Itu perperangan antara manusia dan iblis dimulai. Iblis mengatakan, ini iblis ego sangat tinggi, karena itu kita manusia, kalau ego terlalu tinggi, lama-lama kita jadi iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan di ayat ini, ayat 82, coba lihat. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia mengatakan, ya Allah, fa bi'izzatika, dengan keagungan dan kekuasaanmu ya Allah, saya akan sesatkan mereka semua. Coba tuh, egonya setinggi apa tuh iblis? Dia tahu dia ngomong ke Allah yang maha aziz, yang maha kuasa, dan dia gunakan itu, ya Allah, dengan izzah engkau, dengan kekuasaanmu, kemuliaanmu, kegagahanmu ya Allah, la ughwiyannahum, sungguh saya akan sesatkan mereka. Iblis hanya ingin membuktikan kepada Allah bahwa kita cuma makhluk dari tanah doang. Sekarang kita lihat, hari ini yang diinginkan oleh iblis adalah, iblis nggak peduli amat kita miskin ataupun kaya. Iblis nggak peduli kita pendidikannya tinggi atau rendah.
Yang penting bagi iblis adalah kita hidup cukup dari aturan tin saja. Iblis nggak mau kita makhluk yang sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhik. Artinya apa? Iblis ingin kita hidup persis kayak binatang aja. Itu kata dia. Karena itu bagi iblis itu dia nggak peduli mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita terkenal, kita nggak terkenal, mau pendidikannya tinggi, mau nggak sekolah sama sekali, nggak penting buat iblis. Yang penting adalah dia hidup di sini aja nih. Dia merasa hidup dari tanah, diciptakan dari tanah, sepersis kayak binatang. Kalau dia meninggal, dia mati, kemudian udah nggak ada apa-apa, nggak ada urusan apa-apa. Dia hidup nggak ada kebaikan untuk siapapun, keluarganya nggak dapat kebaikan, adiknya nggak dapat kebaikan, istri pasangannya nggak dapat kebaikan, rumahnya nggak kebaikan. Kalau rumah aja nggak kebaikan, apalagi yang di luar rumah. Akhirnya iblis mengatakan, saya akan sesatkan, saya akan buktikan nanti di akhirat bahwa yang kau ciptakan di awal, yang kau besar-besarkan ciptaan di awal itu tidak lebih makhluk yang diciptakan dari tanah. Sama kayak kera, sama kayak monyet, sama kayak kerbau. Itu kata Buya Hamka, hidup kalau cuman hidup, kera di hutan juga hidup. Kerja kalau cuman kerja, kerbau di sawah juga kerja. Iblis mengatakan seperti itu. Dan ini teman-teman, sampai hari ini perperangan di dunia itu iblis bisikin kita supaya kita nggak punya nilai dalam diri kita. Dan banyak sekali caranya dengan diantaranya yang terjadi hari ini kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Pembanding itu nggak boleh. Ngambil inspirasi dari orang lain boleh. Beda ya, antum tahu lah bedanya membandingkan diri dengan orang lain dengan ngambil inspirasi dari orang lain. Ada orang sukses kita lihat, oh jalannya gimana, ininya gimana, oh ya udah kita ikut, itu ngambil inspirasi. Tapi kalau membandingkan, kalau ngambil inspirasi, akibatnya ada motivasi dalam diri kita, gitu kan? Tapi kalau pembanding, kita mulai merasa lemah tuh. Nah, membandingkan diri itu nggak baik. Dan hari ini kita semua dipertontonkan, diberikan semua tools yang memudahkan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Apapun dibandingkan. Seorang kakak dibandingkan diri, oh adik saya udah gitu stres dia. Ada lagi yang laki-laki dia lihat teman-temannya, oh teman saya udah di umur sekian, umur 30 kalian udah punya apa? Nggak, buat sepenting apa? Setiap kita punya story yang berbeda, dan bagi Allah juga nggak penting dengan itu. Bagi Allah itu, ini gambaran bagaimana cara Allah menilai kita manusia ya. Kalau di Al-Quran kan ihdinas siratal mustaqim, ini kayaknya jalan, ini siratal mustaqim. Kita kalau minta petunjuk kepada Allah, kita minta petunjuk alamat atau jalan? Minta jalan kan? Normalnya kita minta apa? Kalau di antara kalian ada yang mau ke rumah saya, antum mau nanya, Satrian, minta jalan ke rumah antum atau alamat rumahnya langsung? Saya kasih jalan Pasir Impun, saya pasti antum nyasar di sana. Ada 400 rumah di Pasir Impun. Antum masuk rumah siapa? Yang namanya Rian nggak tahu ada berapa banyaknya itu. Pasti nyasar, tapi ke Allah kita minta jalannya. Kata ulama, memang jalan yang kita perlukan. Kalau Allah kasih kita destinasi, kita minder. Wah, kayaknya yang sampai ke sana cuma Abu Bakar ya Allah. Kalau nggak Nabi ya paling Abu Bakar sama Umar lah. Kayak saya ini udah cari jalan lain lah. Kata Allah enggak. Yang penting kalian tahu jalannya. Dan Allah nggak peduli kalian di kilometer 1 atau kilometer 10.000. Nggak peduli bagi Allah. Kata Allah yang penting kalian berada di jalan ini. Mau kalian sehari bergeraknya 1 milimeter, teman kalian sehari bergerak 1 kilometer, nggak masalah. Setiap kita punya story sendiri masing-masing. Di antara kita nih, ada yang baru kemarin belajar baca Quran. Ada yang sekarang dia baru tahu alif bata. Mungkin ada yang sekarang baru masuk masjid. Tapi ada yang di sini mungkin sudah hafalnya sudah 15 juz. Dia ngafalin Quran dari umur 4 tahun misalnya. Bapaknya. Dan dengan itu siapa yang lebih mulia? Allah yang paling tahu. Tugas kita adalah berada di jalan ini nih. Kalau kita membandingkan, di situ hidup mulai rusak. Tugas kita adalah kita lihat ke diri kita. Allah sudah istimewakan kita. Lihat lagi ke diri kita sendiri. Dan apa kebaikan dalam diri kita yang kita bisa improve tuh. Dan setiap hari kita ingin kebaikan itu terus bertambah baik, tambah baik, tambah baik. Setiap hari selalu itu. Dan terus sebentar lagi Ramadan datang. Datang bentar lagi teman-teman. Dan itu adalah momen terbaik kita. Sampai Rasul mengatakan di Ramadan itu pengampunan Allah tuh sangat luar biasa luasnya. Dan luar biasa gampangnya. Saking gampangnya Rasul bilang, raghma'an fi rajulin. Itu sangat sayang sekali. Orang yang masuk Ramadan, terus Ramadan selesai, nggak diampuni dosa-dosanya. Kenapa Rasul ngomong raghma'an fi rajulin? Kenapa Rasul ngomong sayang sekali? Kenapa Rasul ngomong itu? Karena saking mudahnya mendapatkan semua ampunan untuk semua dosa di Ramadan itu. Nah ini kita udah 20 hari menjelang Ramadan, Sya'ban tanggal 10 atau tanggal 11. Artinya ada momen perbaikan buat kita. Momen perbaikan mulai dari sekarang. Kalau kita pengen baik di Ramadan, kita perbaiki dari sekarang. Ramadan itu sudah peak-nya itu, sudah puncaknya itu. Jadi kalau untuk pemanasan di satu Ramadan terlambat. Nah masih ada 20 hari pemanasan dari sekarang itu. Itu momen kita perbaiki diri.
Kita kembali ke ayat ini. Allah katakan kepada iblis, istakbarta am kunta minal kafirin. Apakah engkau merasa takabur dan engkau termasuk orang yang kafir? Dan kata iblis, dia membandingkan dirinya dengan Adam, dengan kita manusia, itu kesalahannya. Dan kemudian dia hanya melihat kita itu makhluk yang diciptakan dari tanah. Dan semua perjalanan umat manusia, pertarungan manusia dan iblis itu, iblis hanya ingin membuktikan nanti di akhirat, di hari kiamat dia akan berdiri, dia berkata kepada Allah, Allah saksikanlah, ternyata benar kan manusia itu nggak lebih dari makhluk yang cuma dari tanah, persis kayak rusa, sapi, monyet, kera dan sebagainya. Hidup, kemudian cari uang, makan, hahaha, mati, selesai. Itu aja. Kita lupa bahwa Allah cuma bilang, wa idza sawaituhu, Allah berikan kita kemampuan menyeimbangkan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan terakhir, kita lihat di sini teman-teman. Pertama, komposisi kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Dan kalau tanah itu identik dengan kemuliaan atau enggak? Enggak dong. Enggak. Orang bilang saya cuma butiran debu, dia merasa mulia atau dia merasa hina? Ya kan? Tanah kan kumpulan debu, hina. Tanah di bawah, teman-teman. Asli saya Sumatera Barat. Di kampung saya itu nggak ada orang pakai, nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh orang nggak mau pakai rumah atapnya genteng. Karena orang Minang tuh punya filosofi, genteng kan dari tanah liat ya. Yang tinggal di bawah tanah cuma orang mati, orang hidup nggak tinggal di bawah tanah. Akhirnya semua rumah di Minang itu dari seng semua, panasnya minta ampun itu. Karena ada filosofi seperti itu. Tanah itu kan di bawah itu. Iya kan? Jadi kalau kita balik sekarang, Allah katakan Allah ciptakan kita dari tanah, kita di bawah. Itu komposisi pertama kita. Komposisi ketiga kita apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruhnya Allah. Oh, itulah paling tinggi kita. Kalau ruhnya pencipta ditiupkan ke kita, udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Yang maha mulia itu pencipta. Ya, itu kan komposisi yang ketiga kita kan. Satu, kita ciptakan dari tanah itu di mana-mana di lantai. Yang ketiga, Allah wa nafakhtu fihi min ruhi, sangat mulia. Kemudian yang di tengah-tengah Allah katakan fa idza sawaituhu. Tapi makhlukku ini, walaupun dia diciptakan dari tanah, dia tidak merasa dia makhluk yang minderan, yang hina, yang enggak mau ngapain, enggak, saya enggak berani, saya enggak bisa. Dan walaupun aku tiupkan ruhku ke dalam dirinya, kata Allah, dia juga bukan makhluk yang sombong, bukan makhluk yang merasa suci sendiri. Kenapa? Karena yang kedua ini, mereka mampu menyeimbangkan. Fa idza sawaituhu, Allah berikan kita kemampuan menyeimbangkan itu. Masalah hari ini, kenapa kemampuan itu hilang? Karena sadar atau tidak, kita mulai melihat kehidupan kita bukan dari Quran. Dan manusia sangat butuh dengan panduan. Mustahil manusia itu hidup tanpa panduan. Buktinya, simpel aja teman-teman. Kalau manusia hidup nggak pakai panduan Quran, dia akan cari panduan sendiri. Iya, karena hari ini kita belajar panduan, saya nggak mengatakan salah. Ikigai lah, Kaizen lah, macam-macam. Iya kan? Itu bukti bahwa manusia haus dengan panduan. Pertanyaannya bagi kita muslim, kita mukmin, kita yang punya iman, punya keyakinan yang kuat pada Allah. Iman itu kan levelnya bukan knowledge ya, bukan level ilmu pengetahuan. Levelnya ilmu yang meresap sampai keyakinan. Kalau udah masuk keyakinan, dengan nyawa kita pertaruhkan. Masa kita pertama nggak lihat ke Quran kita? Nah, masalah kita hari ini adalah kenapa kita kehilangan kemampuan itu? Karena kehidupan ini membuat kita terhantam dengan segala dramanya, kita lupa bahwa kita punya pegangan. Dan kajian ini tujuannya didesain supaya ayo kita kembali ke Quran lagi. Baca Quran, kemudian gak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Kemudian duduk, Allah pasti ngomong ke saya. Saya suka memberikan perumpamaan ini, mudah-mudahan antum gak bosan. Kalau kita sebutkan satu buku itu bestseller, itu disebut bestseller kenapa? Karena pas saya baca bukunya relate sama saya, gitu kan. Ini buku gue banget, akhirnya itu buku bestseller. Kenapa dia bisa bestseller? Karena penulisnya jenius. Saking jeniusnya, penulisnya bisa, mungkin usia penulisnya 40 tahun, tapi dia nulis untuk remaja. Dan remaja sangat relate dengan itu, bestseller bukunya. Itu kan buku-buku yang keren kata kita kan, oh ini pas dibaca gue banget nih. Atau status yang keren buat kita kan status yang kayak gue banget nih. Nah, Quran itu kalamnya Allah, pencipta dari semua penulis jenius tadi itu. Maka Quran itu lebih layak untuk gue banget sebenarnya. Quran ini relate ngomong dengan saya. Masalahnya kita jarang duduk dengan Quran. Coba baca Quran. Kita mungkin hari ini kalau kita baca Quran ngebut tuh, kebut-kebutan. Oke, bagus, satu hari satu juz. Tapi kapan kita mau baca Quran? Terus seolah-olah kita baca Quran Allah tuh ngomong ke kita tuh. Dan kita coba berhenti sebenarnya, nggak usah buru-buru. Mungkin antum ada target 1 juz sehari, nice, bagus, silakan lanjutkan. Tapi harus sediakan waktu untuk duduk bersama Quran. Saya nggak penting berapa halaman saya baca, yang penting saya baca 1 ayat saja misalnya. Misalnya 1 malaman, saya cuma baca 3 ayat.
Terus Allah ngomong apa, ini maksudnya apa ya? Baca terjemahannya, aku pikir-pikir kehidupan saya selama ini gimana. Wah itu banyak terjadi, kadang seperti ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan nggak tepat juga. Tapi saya lakukan itu dulu. Beberapa teman, ada teman dia punya masalah berat banget. Terus dia nanya, Bang, saya ada masalah ini. Di ayat Quran ada nggak ngomongnya? Saya bilang, ada bro. Apa ayatnya bang? Apa aja? Saya bilang. Terus bukanya, antum nanti pulang, sholat 2 rakaat, wudhu, sholat 2 rakaat, terus buka Quran. Surat apa bang? Surat apa aja? Buka random, terus nanti besok kita ketemu ngobrol lagi. Minggu depan kita ketemu ngobrol lagi. Dia bilang, wih bener bang. Ayat apapun ya. Karena kan hidup kita itu yang desain Allah. Itu kalau kita buka Quran, ayo. Kalau kita punya bacaan Quran target 1 juz sehari, bagus. Itu bagus. Karena setiap ayat yang kita baca, setiap hurufnya kita dapat pahala. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Quran ini adalah panduan buat kita. Dan mustahil panduan itu kita nggak paham. Kan map, GPS map itu nggak ada gunanya kalau antum nggak bisa baca peta. Iya kan? Nah Quran itu tapi Masya Allah Quran itu adalah dibaca aja nggak paham dia jadi pahala. Maka bayangkan ketika kita baca, kemudian kita duduk, kita dengar, kita dalami maknanya. Ini Allah ngomong apa nih? Kita dalami maknanya dan cari ruang, cari waktu momen yang pikiran kita nggak sibuk. Nah dengan itulah kita bisa mendapatkan kembali, ini bekal pertama Allah ciptakan kita. Bahkan Allah belum menciptakan kita saat ini. Allah belum menciptakan kita saat menyebutkan ini. Dan pertarungan sudah terjadi. Dan sebelum pertarungan terjadi itu malaikat sudah sangat takjub dengan penciptaan kita. Dan hari ini kita merasa saya makhluk yang gak bermanfaat. Orang bilang antum gak bermanfaat, iya oke. Tapi Allah gak pernah bilang kayak gitu. Kan kalau kita ngomong Allah, kan kita ingin cuma Allah yang orang bilang antum kamu nggak bisa balik udah nggak ada taubat. Itu manusia yang bilang, ya sudah. Tapi Allah nggak bilang kayak gitu. Ini ayat ini kejadian ini terjadi bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Kenapa ayat ini abadi sampai kita saat ini? Tujuannya supaya Allah bilang supaya kalian tahu saya menganggap kalian seperti ini. Orang lain menganggap kalian beda ya terserah dia. Orang punya mulut untuk ngomong, kita capek ngurusin orang kalau mau. Yang kita inginkan adalah Allah melihat saya seperti apa. Dan beginilah gambaran Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah sempurnakan dengan kemampuan kita menyeimbangkan, dan terakhir Allah tiupkan sebagian dari ruhnya Allah ke diri kita. Demikian Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.